Bayangkan seorang wanita yang setiap hari dikelilingi oleh orang-orang, namun hatinya begitu sepi. Di tengah keramaian kos yang ia kelola, Ibu Salsa menyimpan rahasia besar, kerinduan akan cinta yang hilang. Namun, segalanya mulai berubah saat seorang mahasiswa tampan bernama Indra hadir di hidupnya. Apakah malam penuh bintang di puncak akan menjadi awal dari kebahagiaan baru, atau justru membuka luka lama yang lebih dalam? Inilah kisah tentang cinta terpendam, persahabatan tak terduga, dan pencarian makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota, tinggal seorang wanita bernama Ibu Salsa. Ia adalah pemilik kos yang tak hanya mengelola tempat tinggal para penghuninya, tetapi juga menjadi sosok ibu bagi mereka, terutama bagi anak-anak muda yang jauh dari keluarga. Namun, di balik kehangatan dan kebaikannya, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, kesepian. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu dan anak-anaknya pindah keluar kota, Ibu Salsa merasa ada bagian penting dalam hidupnya yang hilang, cinta. Setiap hari, Ibu Salsa menghabiskan waktunya dengan mengurus kos-kosan, mendengarkan keluh kesah para penghuni, dan memberikan nasihat-nasihat bijak. Meskipun begitu, ia tetap merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh rutinitas atau interaksi sehari-hari. Suatu sore, setelah mengantar makan malam kepada salah satu penghuni yang sedang sakit, Ibu Salsa duduk sendiri di ruang tamu sambil memandangi foto-foto keluarga yang tertempel di dinding. Air matanya perlahan menetes, bukan karena kesedihan mendalam, melainkan karena rasa sepi yang semakin menggerogoti hatinya. Di tengah keheningan itu, ia mulai berpikir tentang cara untuk mengisi kekosongan tersebut. Pikirannya melayang pada Indra, salah satu penghuni baru di kosnya. Indra adalah seorang mahasiswa muda yang tampan, cerdas, dan penuh semangat. Ia baru saja pindah ke kos tersebut, dan kehadirannya membawa warna baru dalam kehidupan Ibu Salsa. Dengan hati-hati, Ibu Salsa mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mendekati Indra. Ia tidak ingin terburu-buru atau terlihat mencolok, sehingga ia memulai dengan hal-hal sederhana seperti berbicara dengannya di ruang tamu, memberikan perhatian saat Indra sedang makan, atau sesekali menyelipkan obrolan ringan tentang kehidupan, cinta, dan harapan. Meskipun Indra tampak sibuk dengan urusan kuliahnya, Ibu Salsa merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya, meskipun ia sadar bahwa hubungan ini harus dibangun dengan hati-hati agar tidak melampaui batas etika. Suatu sore, setelah Indra selesai kuliah dan sedang menikmati secangkir teh di ruang tamu, Ibu Salsa duduk di sampingnya. Mereka mulai berbincang tentang rencana liburan yang sedang hangat dibicarakan di kalangan penghuni kos. "Aku dengar kamu suka berpetualangan. Bagaimana kalau kita pergi ke villa di puncak akhir pekan ini? Bisa jadi kesempatan untukmu bersantai sejenak, jauh dari rutinitas kuliah," kata Ibu Salsa sambil tersenyum. Indra yang awalnya ragu, akhirnya luluh setelah Ibu Salsa menjelaskan bahwa liburan ini bisa membantu merefresh pikirannya. "Lagi pula, kamu bisa membawa buku pelajaran dan belajar di sana. Ada angin sejuk dan suasana yang tenang," tambahnya meyakinkan. Setelah beberapa pertimbangan, Indra pun setuju untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Hari yang ditunggu pun tiba. Ibu Salsa dan Indra berangkat menuju villa yang terletak di lereng Gunung Puncak. Selama perjalanan, Ibu Salsa berusaha menjaga suasana tetap ringan dengan bercerita tentang kenangan masa mudanya dan hal-hal ringan lainnya. Indra yang awalnya canggung mulai merasa lebih nyaman. Ia bahkan tertawa dengan lelucon-lelucon sederhana yang dilontarkan Ibu Salsa. Sesampainya di villa, suasana malam yang sejuk menyambut mereka. Ibu Salsa menunjukkan tempat tidur yang sudah disiapkan, dan Indra memilih untuk duduk di teras villa, menikmati udara malam yang dingin. Ibu Salsa ikut duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbicara lebih dalam tentang kehidupan. Ibu Salsa menceritakan kisahnya tentang kehilangan suami dan anak-anak yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Indra mendengarkan dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Ibu Salsa yang selama ini hanya ia anggap sebagai ibu kos yang baik hati. Sambil berbicara, Ibu Salsa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya ingin merasakan kehangatan, tetapi juga ingin berbagi cerita dan pengalaman hidup yang lebih dalam. Indra pun merespons dengan cerita tentang keluarganya, ambisi-ambisi masa depannya, dan ketakutannya tentang masa depan yang tidak pasti. Namun, meskipun keduanya semakin akrab, ada ketegangan yang perlahan tumbuh dalam hati Ibu Salsa. Ia tahu bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ia tidak ingin mempercepat apapun yang mungkin membuat Indra merasa tidak nyaman.
Puncak malam itu bukan hanya tentang relaksasi, tetapi lebih tentang mengungkapkan sisi-sisi tersembunyi yang selama ini terpendam. Ibu Salsa merasakan bahwa semakin lama bersama Indra, semakin ia menyadari bahwa kehangatan yang ia inginkan mungkin tidak akan datang dalam bentuk yang ia harapkan. Namun, mungkin ada kehangatan dalam bentuk persahabatan yang baru, dan itu sudah cukup bagi dirinya. Malam semakin larut, dan suasana di villa semakin tenang. Ibu Salsa dan Indra duduk berdampingan di teras villa, menikmati pemandangan bintang-bintang yang tersebar di langit malam. Angin sejuk menerpa wajah mereka, dan ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. Meski awalnya canggung, sekarang mereka merasa lebih dekat dan lebih memahami satu sama lain. Ibu Salsa, terima kasih sudah datang. Aku tahu kamu mungkin merasa ini agak aneh, tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama malam ini, kata Ibu Salsa dengan suara yang penuh kehangatan. Indra menoleh dan tersenyum. Aku juga senang, Bu Salsa. Terkadang kita memang butuh sedikit waktu untuk diri sendiri, jauh dari segala kesibukan dan tekanan. Ibu Salsa mengangguk pelan. Kehidupan tidak selalu mudah, Indra. Kadang kita merasa terjebak dalam rutinitas atau merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Tapi kadang hanya dengan berbicara dengan seseorang yang kita percayai, semuanya terasa lebih ringan. Indra terdiam sejenak, lalu berbicara dengan suara yang lebih lembut. Aku mengerti, Bu. Saya pikir saya juga butuh waktu untuk berhenti dan berpikir. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masa depan sehingga melupakan apa yang penting di sekitar kita. Ibu Salsa tersenyum kecil, merasa lega mendengar kata-kata itu. Kamu tahu, Indra, terkadang kita harus berhenti sejenak dan melihat kembali apa yang kita miliki. Mungkin aku sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti ini. Indra menatapnya dengan lebih serius. Bu Salsa, saya tahu kamu banyak memberi perhatian pada kami semua di kos. Tapi ingat, kamu juga berhak bahagia. Tidak ada yang salah dengan itu. Mendengar kata-kata itu, Ibu Salsa merasa hatinya berdesir. Meskipun ia tahu bahwa Indra tidak melihatnya lebih dari sekadar ibu kos, kata-kata itu memberi sedikit kenyamanan. Ia menyadari bahwa meskipun perasaan yang ia rasakan tidak bisa segera terbalaskan, ia masih bisa mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk lain, yakni persahabatan dan rasa saling menghargai. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Ibu Salsa berdiri. Indra, terima kasih sudah menghabiskan waktu di sini. Aku tidak menginginkan lebih dari itu. Mungkin kita hanya perlu saling mendukung, berbicara lebih banyak, dan menikmati hidup. Indra mengangguk, merasa lebih lega. Aku juga berterima kasih, Bu Salsa. Ini adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Aku harap kita bisa berbicara lebih banyak di masa depan. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam villa dan tidur terpisah dengan perasaan yang lebih tenang dan hati yang sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, mereka kembali ke kota dengan rasa yang berbeda. Tidak ada yang berubah secara drastis, tetapi ada pemahaman dan koneksi yang lebih dalam antara keduanya. Setelah kembali dari liburan di puncak, kehidupan di kos-kosan tampak berjalan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi antara Ibu Salsa dan Indra. Mereka lebih sering berbicara, tidak hanya tentang hal-hal sehari-hari tetapi juga tentang mimpi, harapan, dan ketakutan masing-masing. Ibu Salsa merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi, sementara Indra merasa nyaman berbagi perasaannya dengan seseorang yang lebih dewasa dan bijaksana. Meskipun demikian, Ibu Salsa tetap menjaga batasan-batasan yang jelas. Ia tidak ingin hubungan ini berkembang menjadi sesuatu yang salah atau membuat Indra merasa tidak nyaman. Baginya, persahabatan yang tulus dan saling menghargai sudah cukup untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu harus romantis. Terkadang, cinta bisa hadir dalam bentuk dukungan, kepedulian, dan kebersamaan yang sederhana. Indra pun mulai melihat Ibu Salsa sebagai sosok yang lebih dari sekadar pemilik kos. Ia menghormati kebijaksanaan dan kelembutan hatinya. Meski ia tidak pernah melihat Ibu Salsa sebagai sosok romantis, ia merasa bahwa kehadiran wanita itu memberikan pengaruh positif dalam hidupnya. Ia belajar banyak hal dari percakapan-percakapan mereka, terutama tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka tetap berada dalam batas yang sehat. Ibu Salsa tidak lagi merasa kesepian seperti sebelumnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, senyum Indra saat melewati ruang tamu, obrolan ringan tentang kuliah, atau bahkan saat Indra membantu membersihkan halaman kos. Baginya, kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal besar,
tetapi dari momen-momen kecil yang penuh makna.